olahraga, menikmati alam. Kalau diajak sama saya, ayo kita pergi ke alam, nggak usah banyak mikir, pergi aja. Nah, karena itu akan membangun frekuensi di atas 500 Hz. Terus terang ya, kalau saya ngajak kalian pergi ke alam, kan kita ketawa aja. Itu menyehatkan itu. Dan ketawa itu sakral. Kalau ada yang bilang ketawa itu dosa, itu harus ngaji dulu itu. Belum benar tuh ngajinya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kan sekarang banyak yang kayak gitu ya. Ini haram, ini haram, ini haram. Aduh repot banget gitu. Ya, kayak Tuhan aja dia itu. Itu karena belum pernah mendengar berita besar itu. Ngajinya belum tuntas itu. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah makanya tempat-tempat yang getaran frekuensinya rendah di bumi ini dua yang paling harus kita tahu. Satu rumah sakit, dua penjara. Itu diukur loh, bukan sembarang ini. Jadi tempat-tempat yang frekuensinya rendah di bumi ini dua. Satu rumah sakit, dua penjara. Makanya ketika kalian bawa ke rumah sakit, jangan bawa anak. Ini suka maksa. Nyogok satpam supaya anak bisa, itu nggak bener itu, karena rumah sakit itu frekuensinya rendah. Kan di rumah sakit itu coba bagaimana nggak rendah? Satu, ada orang yang sedang aduh. Nah, aduh berapa frekuensinya? Ini ada ya. Ternyata aduh itu diukur frekuensinya itu 0,1 Hz sampai 2 Hz. Itu sudah di bawah COVID. COVID kan tadi 5,5 sampai 25,5 Hz. Aduh, itu 0,1 sampai 2 Hz itu. Aduh. Dan di rumah sakit yang gitu banyak, ya. Takut nggak bisa bayar rumah sakit. Nah, berapa frekuensinya nih? Ada nih ukurannya. Itu 0,2 sampai 2,2 Hz. Nyagering nyasian tapi bisa mayar coba. Turun itu frekuensi. BPJS nggak punya, kerja enggak. Dililit pinjol lagi. Gering asup rumah sakit coba. Drop itu. Lihat wajah-wajah di rumah sakit. Makanya hati-hati itu ketika bergerak. Ini sains ya, jangan ketawa kalian. Semua kebaikan adalah dari Allah, dan semua keburukan itu adalah dari kesalahanmu sendiri. Ya, itu. Ya. Nah, itu. Kalau saya bahas sih kebanyakan ini. Nah, sekarang frekuensi tinggi. Nah, kalau tadi frekuensi rendah kan, supaya tahu. Frekuensi tinggi. COVID berapa? 5,5 sampai 25,5 Hz. Itu frekuensinya. Kedermawanan, rasa ingin berbagi, itu ternyata diukur oleh ilmuwan 95 Hz. Jauh di atas 25,5. Hayang nate mere. Nah, 95. Jadi yang pelit min 95, berarti kan gitu, gampang. Iya itu udah negatif itu, ya. Wah itu udah di bawah COVID itu. Pokoknya penyakitnya bukan hanya COVID itu. Udah kompleks itu. Syukur bisa menerima semua kenyataan apa adanya, tidak mencari jalan lain, dan tahu bahwa tidak ada tempat untuk pergi kecuali nerima saja. Itu 150 Hz. Compassion itu cinta kasih, belas kasih. Kalau belas kasih itu ya,
Bedanya dengan cinta kasih. Kalau cinta kasih itu berbuat kebaikan, dia pun sebetulnya tidak menderita dengan kebaikan yang dia lakukan. Kalau compassion itu belas kasih, dia melakukan kebaikan pada orang sampai dia menderita. Belas kasih itu compassion, itu di atas 150 itu. Rela menderita untuk orang lain. Udah gitu gak kalian? Dari wajah-wajahnya sih belum ini. Ini banyakan nih wajahnya 5,5 sampai 25,5 nih. Enggak lah, masa udah belajar spiritual di bawah 95? Ya, itu. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Cinta tanpa syarat. Nih, cinta tanpa syarat. Jadi suami pulang cinta. Jadi Bang Toyib tetap cinta. Ini udah 205 nih. Ini pengumuman aja buat ibu-ibu. Bukan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Sudah tanpa syarat. Ya. Suami gagah, aku cinta padamu. Suami loyo, aku tetap cinta padamu. 205 loh ini. Hertz itu. Nah, kalian tertawa-tertawa dari tadi, itu 500 Hertz. Ayo ketawa yang keras. Tepuk tangan ya buat semuanya. Dari tadi ketawa aja kalian itu. Itu 500 Hertz. Nah ngaji yang benar tuh kayak gini. Bukan balem sidakep. Pengen surga takut neraka. Nah kalau kayak gitu udah stres aja itu pasti di bawah COVID itu. Makanya ngaji itu kayak gini, ketawa. Ya. Mentertawakan siapa kalian? Nah gitu. Tapi jangan mentertawakan orang lain. Dari tadi saya tahu kalian mentertawakan. Itu 500 hadiahnya. Lebih dari cinta tanpa syarat coba. Murah nggak? Murah banget. Makanya ya tuh, kalian kalau dikasih gini jadi nggak mau berhenti. Berhenti dulu. Makanya banyak-banyak mencintai, banyak-banyak tersenyum, banyak terima kasih, banyak bernyanyi, banyak menari, ya, olahraga, menikmati alam. Kalau diajak sama saya, ayo kita pergi ke alam, maksudnya banyak mikir, pergi aja. Nah, karena itu akan membangun frekuensi di atas 500 Hz. Terus terang ya, kalau saya ngajak kalian pergi ke alam, kan kita ketawa aja. Itu menyehatkan itu. Dan ketawa itu sakral. Kalau ada yang bilang ketawa itu dosa, itu harus ngaji dulu itu. Belum benar tuh ngajinya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kan sekarang banyak yang kayak gitu ya. Ini haram, ini haram, ini haram. Aduh repot banget gitu. Ya, kayak Tuhan aja dia itu. Itu karena belum pernah mendengar berita besar itu. Ngajinya belum tuntas itu. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Makanya sekarang ngajinya berita besar. Ayo kita baca sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa mereka saling bertanya? Ya? Anin naba'il adim, tentang berita yang sangat besar. Apa sih berita yang besar itu?
alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka selama ini selalu perselisihkan. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan tahu. Kelak mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka juga akan tahu. Alam naj'al lil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dimulai. Bukankah aku telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Bumi ini tempat yang sangat luas tanpa batas. Betul? Betul? Bumi ini tempat yang sangat luas tanpa batas. Kalau kita melihatnya ke dalam dan melihatnya bukan dengan mata yang luar. Menggunakan mata yang diberikan Allah kepada kita yang disebut dengan mata kolbu. Makanya mata kolbu harus dibuka. Begitu kita menggunakan mata kolbu, kita bisa melihat bumi ini sebagai hamparan yang tanpa batas. Luas. Betul? Coba kalau kalian udah jalan-jalan dari tempat yang luas itu, apa rasanya? Lega, luas, kosong gitu. Karena kosong itu punya kapasitas untuk menampung apa saja. Coba rumah kita luas, banyak kosongnya. Enak kan? Kayak masjid ini. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Masjid ini yang dibeli itu ini, tembok-temboknya aja. Kosongnya nggak dibeli. Makanya yang berguna itu sebetulnya yang nggak dibelinya. Yang berharga yang dibelinya. Betul gak? Coba ibu-ibu beli emas, beli gelang. Yang berharga itu kan, yang berharga itu kan emasnya. Yang dipakai ruang kosongnya kok. Emang ada beli gelang gak ada ruang kosongnya? Baru nyadar ya. Iya. Makin besar gelangnya, kan masih besar, makin besar ruang kosongnya. Makin mahal kan? Iya. Sama rumah juga, makin besar rumahnya, rumah yang besar itu rumah yang ruang kosongnya gede. Makanya kalau kita sudah bisa melihat bumi sebagai hamparan di dalam, lega, kosong. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Tuh. Awas, gunung yang dimaksud itu bukan gunung Galunggung, gunung Merapi, gunung Gede, gunung Ciremai. Gunung itu adalah puncaknya kesadaran yang ada pada diri manusia. Itulah Sidratil Muntaha. Betul gak itu pasak? Pasak tuh menguatkan. Makanya yang gunung-gunungnya itu sudah jadi pasak, sudah kuat. Ya, sudah kuat, kesadarannya sudah tinggi. Maka dia akan melihat bumi ini hamparan. Luas tanpa batas. Kemanapun dia memalingkan wajah, yang dia lihat adalah dia yang maha luas. Gak sempit lagi hidupnya. Ledakan itu terjadi di ruang sempit. Betul apa tidak? Jadi yang suka meledak-ledak tadi itu siapa? Sempit. Yang suka nyalah-nyalakan orang itu siapa? Sempit ilmunya. Yang suka merasa paling benar itu siapa? Sempit sudut pandangnya. Ya, itu. Makanya bahaya ya, orang yang terbuka mulutnya masih tertutup kolbunya, itu sudah bicara di ruang publik.
Bahaya itu. Dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah adalah keras terhadap orang-orang yang tertutup. Menurut dia mah semua orang salah aja. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya dalam hidup ini yang namanya salah, yang namanya benar itu penilaian. Yang namanya penilaian kan tergantung orang. Betul nggak? Tergantung orang yang menilai. Kalau dia si penilai itu sempit sudut pandangnya, dia akan berikan penilaian yang salah. Makanya ketika masih terjebak oleh benar salah, baik buruk, sebetulnya kita tuh belum kemana-mana. Ini saya harus bicara kenceng nih. Wa khalaqnakum azwaja. Azwaja itu pasangan. Jadi manusia ini sebetulnya berpasangan. Pasangan itu bukan suami istri. Suami istri itu adalah pilihan. Rek kawin menang teu pilihan teu kumaha maneh. Riweuh-riweuh teuing. Pasangan itu artinya pasangan itu artinya jasmani dan rohani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, sejak diciptakan kita sudah pasangan. Jasmani dan rohani, sadar bahwa jasmani harus dikasih makan, rohani harus dikasih makan. Jasmani berasal dari bumi, kasih makanan unsur-unsur dari bumi. Rohani berasal dari Allah, wujudnya adalah cahaya di atas cahaya. Makanya makanannya juga pasti cahaya dong. Ini kadang-kadang sombong. Baru ngaji ditanya, dari mana ibu? Habis santapan rohani. Padahal makannya kupat, gehu, cireng, panglobana deh saya mah mungkus deh. Kaera meretara hayang nate berewe. Kagok lah. Bilangnya santapan rohani. Aduh. Meniasa pisan. Santapan rohani itu tidak terjadi di ruang begini, Bapak Ibu. Santapan rohani itu sendiri. Hening, bening, dingin. Santapan rohani terjadi saat rohani kita sedang memandang Dia Sang Maha Rohani dengan mata rohaninya. Itulah santapan rohani. Dan Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan lahir dan batin. Awas ya, jangan ikut-ikutan. Kalian suka ikut-ikutan, baru ngaji aja lo bilang, habis santapan rohani. Padahal itu mungkus. Wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan kamu berpasangan. Jadi kita harus selalu sadar bahwa diri kita itu jasmani dan rohani. Urus dua-duanya. Saya kasih tahu ya. Orang yang di dalam kehidupan ini hanya ngurus jasmani. Sebetulnya dia itu tidak layak untuk disebut manusia hidup. Karena tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan tidak terjadi di jasmani. Pertumbuhan hanya terjadi di kesadaran spiritual. Orang yang suka menolak kontradiksi dalam hidup ini tidak layak menghidupi hidup. Karena dia tidak akan tumbuh. Karena dia menolak. Dan orang-orang yang bermitra dengan kontradiksi, menjadikan kontradiksi sebagai sarana untuk menempa diri, itu namanya tumbuh. Apa dengan tubuh kita? Coba lihat. Kecil, remaja, tua, habis.
Jadi saya tidak mau berbicara tentang pertumbuhan fisik. Di fisik tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi di dimensi spiritual. Ayo, pertanyaannya sekarang bagi kita semua, tumbuhkah saya? Semakin matangkah saya? Semakin dewasakah saya? Semakin bijaksanakah saya? Kalau itu meningkat, itu namanya kalian tumbuh. Dan orang yang tumbuh, ya, kelihatan pertumbuhannya. Dan orang yang semacam ini itu sangat dekat untuk menuju sebagai manusia paripurna tadi. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat